Halo, nama aku Zini Fitrizia Putri Triana. Nama gue Andri. Nama saya Veronica. Nama saya Aser. Pekerjaan gue karyawan swasta. Pekerjaannya social media officer. Saya karyawan swasta. Kerjaan saya karyawan swasta. Tahu penyakit hipertensi nggak? Tahu. Penyakit hipertensi itu kayaknya darah tinggi ya? Tahu. Hipertensi tuh kayak penyakit darah tinggi gak sih? Pernah kepikiran nggak kena penyakit hipertensi? Iya. Pernah kepikiran atau enggak? Kayaknya sih sekarang belum pernah ya, belum kepikiran. Soalnya yang gue tahu itu penyakit orang tua aja. Pernah kepikiran? Kayaknya belum deh, orang masih muda gini. Jadi jika dalam pengukuran tekanan darah kita di atas 130/80, maka kita dikategorikan memiliki hipertensi grade 1. Nah, dan ketika tekanan darah kita lebih dari 140/90, maka tekanan darah kita dikategorikan sebagai hipertensi grade 2. Data sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial, dengan jumlah 50% dari total penduduk Indonesia. Mendominasinya usia produktif membuat banyak startup dan UKM baru bermunculan, yang tentunya menjadi hal positif bagi perekonomian di Indonesia. Namun, tidak dipungkiri, tingginya tekanan pekerjaan membuat anak muda menjalankan gaya hidup yang kurang sehat. Akhirnya, banyak anak muda terserang penyakit yang seringkali dianggap sebagai penyakit orang berumur. Salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Data hipertensi pada anak muda sebenarnya cukup sering. Jadi bisa dibayangkan setiap 1 dari 5 anak muda menderita hipertensi. Jadi jika anak mudanya satu gerombol, satu geng, 10 orang, bisa dibayangkan ada 2 yang diperkirakan memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Menurut jurnal, 1 dari 5 anak muda terserang penyakit hipertensi. Kaget nggak sama hal itu? Pasti kaget sih, karena kan namanya penyakit biasanya berhubungannya sama orang yang udah tua, udah mungkin 30-an ke atas gitu. Jadi kayak usia aku yang masih 20-an tuh gak kepikiran banget sama penyakit-penyakit kayak gitu. Oh ya, 1 dari 5 anak muda kena gitu ya? Oh, baru tahu gue infonya. Sebenarnya penyebab hipertensi pada anak muda itu banyak. Hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Mungkin secara umum kita akan fokus kepada hipertensi esensial. Penyebab dari hipertensi esensial sendiri juga sangat bervariasi. Pertama, faktor yang sudah sangat terbukti adalah memang adanya pengaruh genetik. Jadi apabila kita memiliki keluarga, ayah atau ibu yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, memang faktor risiko kita untuk mengalami hipertensi lebih tinggi. Tetapi tidak mutlak demikian. Makanya teman-teman yang ingin terhindar dari tekanan darah tinggi atau hipertensi juga perlu memperhatikan pola hidup. Penyebab hipertensi sendiri sebenarnya cukup kompleks. Namun, salah satu faktor terbesarnya adalah gaya hidup seperti kebiasaan merokok, begadang, stres, dan juga mengonsumsi alkohol. Gimana sih gaya hidup kamu? Apakah sering begadang, stres, dan makan makanan yang kurang sehat? Kalau begadang iya, stres ya relatif lah, kayaknya iya sih ya. Cuman kalau makan makanan yang kurang sehat kayaknya iya juga sih. Soalnya kayak junk food gitu suka banget. Makanan sehat, enggak juga. Enggak setiap hari makan sehat juga. Stres mungkin iya. Iya, semuanya. Seperti apa sih pola hidup yang tidak sehat? Pertama, pola hidup sedenter, di mana kita jarang bergerak, kita hanya duduk, jarang berolahraga. Di mana hal ini juga dapat berdampak kepada terjadi obesitas yang juga merupakan faktor risiko terjadi tekanan darah tinggi. Selain itu, faktor makanan. Makanan tinggi garam, tinggi lemak jenuh, dan juga yang sering dilupakan sebenarnya adalah faktor stres. Hipertensi jangan dianggap sepele, karena bisa dibilang hipertensi adalah salah satu pintu bagi komplikasi penyakit lainnya, seperti serangan jantung, komplikasi ginjal, hingga penyumbatan pembuluh darah di otak yang bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Mengapa tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada berbagai organ? Karena ya mungkin kita bisa membayangkan sebuah pipa yang isinya air. Ketika air itu di dalam pipa tekanannya tinggi sekali, maka bisa pada akhirnya pipanya itu bisa tergerus. Kenapa? Karena memang tekanannya tinggi sekali. Mungkin kurang lebih hal yang sama juga terjadi pada pembuluh darah kita. Karena tekanan darah yang tinggi, maka pembuluh darah atau ibaratnya pipa air di dalam tubuh kita ini bisa mengalami kerusakan, sehingga selnya bisa mengalami penebalan, atau biasa kita menyebutnya sebagai plak aterosklerosis. Penebalan inilah yang secara berangsur-angsur akan berkembang dan pada akhirnya bisa menyebabkan stenosis atau penyempitan dari pembuluh darah di dalam tubuh kita.
Hipertensi disebut juga silent killer karena relatif tidak menimbulkan gejala yang berarti. Namun, jika seseorang mulai merasakan tidak nyaman, bisa saja tekanan darah tinggi sudah merusak organ dalam tubuh. Hal ini perlu diwaspadai bagi anak muda bila ada keluhan di tubuhnya, sebelum penyakit tersebut merusak organ-organ lainnya. Gejala dari hipertensi sebagian besar sebenarnya mungkin tidak menunjukkan gejala yang khas. Karena itu banyak juga yang menggolongkan hipertensi sebagai the silent killer. Kenapa? Karena memang dia akan menimbulkan gejala atau komplikasi ketika memang sudah berat. Gitu. Tetapi pada beberapa orang juga menimbulkan beberapa gejala. Misalkan ada yang mengeluhkan sakit kepala, pusing. Pada tahap yang lebih berat, tekanan darah tinggi bahkan bisa menyebabkan serangan jantung sehingga penderitanya akan mengeluhkan adanya nyeri dada, sesak nafas. Dan apabila tekanan darah tinggi menyebabkan komplikasi pada otak, dia bisa menyebabkan keluhan seperti nyeri kepala hebat, bahkan penurunan kesadaran. Apakah kamu rutin medical check up? Kalau iya, berapa kali dalam setahun? Nggak rutin. Kayaknya perlu medical check up karena kebutuhan apply pekerjaan. Paling ini sih, cek-cek biasa aja gitu. Kayaknya belum. Kita tidak akan mengetahui tekanan darah tinggi kita berapa jika tidak diukur. Jadi sebenarnya tekanan darah tinggi itu tidak dapat didiagnosis hanya dengan satu kali pemeriksaan saja. Jadi memang disarankan untuk melakukan setidaknya 2 kali pemeriksaan. Jika tekanan darahnya memang tinggi, memang bisa ditindaklanjuti dengan beberapa pemeriksaan penunjang lain untuk mencari beberapa faktor resiko, faktor metabolik yang lain. Misalkan gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, karena memang tekanan darah tinggi erat kaitannya dengan beberapa penyakit ini. Cek tensi rutin dan menjaga pola hidup adalah cara yang tepat agar terhindar dari penyakit hipertensi. Bila ternyata sudah merasakan gejala seperti pusing hebat ataupun nyeri di dada, disarankan langsung menuju fasilitas kesehatan agar segera ditangani. Karena seringkali penyakit ini akan menimbulkan gejala ketika sudah mengarah ke komplikasi. Sebenarnya jika anak muda yang dengan tekanan darah tinggi memiliki gejala, misalkan sakit kepala hebat atau nyeri dada, saya menyarankan agar anak muda ini segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Mengapa? Karena gejala dari tekanan darah tinggi sebenarnya tidak spesifik. Tetapi ketika sudah menimbulkan keluhan seperti sakit kepala hebat, nyeri dada, tentunya gejala-gejala ini menunjukkan adanya kerusakan organ, mungkin itu di jantung atau di otak yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi cara pencegahan hipertensi sebenarnya mungkin terdengar klise, tetapi memang ini adalah salah satu cara yang sangat efektif, yaitu kita harus mulai mengadopsi pola hidup sehat. Mulai perhatikan asupan makanan kita. Jadi perbanyak makan buah dan sayuran, kurangi makan garam, kurangi makan lemak jenuh, dan juga beberapa pola hidup tidak sehat lainnya. Misalkan hindari merokok, hindari asupan alkohol, dan tentunya yang gak kalah penting adalah kita perlu mengelola stres dan beristirahat yang cukup. Karena berbagai cara ini sudah terbukti dapat menurunkan resiko terjadinya hipertensi. Walau masih muda, hipertensi bisa menyapa. Yuk terapkan pola hidup sehat. Sehat itu mudah, diklik aja. Klik dokter.